Istilahnya setuju nggak sih? Istilahnya artis ini masuk YouTube. Lu setuju nggak sih? Hai, gue Bel. Hai, gue Bert. Dua sisi. Terang dan gelap. Terang dan gelap semua apa sih? Dua sisi itu adalah terang dan gelap dong. Menceritakan bicara tentang pro dan kisah. kontra. Terang dan gelap, bro. Kita bicara pro dan kontra. Terang dan gelap. Terang dan gelap. Dua sisi. Dua sisi. Dua sisi itu adalah terang dan gelap. Halo. Yo, welcome back di dua sisi. Dua sisi. Kali ini kita bahas pro kontra Pro kontra tentang ini kan lagi marak nih ya. Heeh. Artis jadi YouTube sama YouTuber jadi artis. Ini kayaknya asik gak sih dibahas, bro? Asik banget, bro. Karena Asik ya? gini, kita bisa mengeksplor banyak banget. Dari sisi mana dulu nih? Dari semua sisi lah. Semua sisi. Iya, semua sisi. Karena gini, kenapa artis sekarang jadi YouTuber? Karena penghasilan di YouTube katanya lebih besar Nah, daripada di TV, bro. anjir. Iya. Sebesar itu? Bisa sebesar itu, bro. Lo contoh ya, yang lagi viral nih, yang lagi baru kemarin merit lah, Atta sama si Aurel. Itu Atta salah satu menurut gua YouTubers paling tajir sekarang katanya. Oh gitu? Penghasilannya sekitar 2,4 M per bulan. Oh ya? 2,4 atau mungkin more than that. Tapi Ya. memang gue lihat sih ya, Ya. waktu ada namanya social blade juga, Ya, social itu blade. bisa ngukur berapa sih pendapatan seseorang dari YouTube berdasarkan viewers mereka, Yes. juga berdasarkan dari subscribernya lah ya, Betul. sama ininya. Dan memang sih Hatta Halilintar tuh nomor 1 sih. Gila. Gede banget sih. Dia itu hampir mungkin 4 miliar sebulan itu kurang, bro. Kurang. Bisa sampai 6 miliar juga. 6 miliar gitu. Iya. Bisa Dan lebih bahkan. ya bisa istilahnya kalau pemain TV berapa sih ya? Ya istilahnya pemain sinetron atau pemain film Indonesia tahu sendiri lu lah. Contoh nih keluarga, sorry ya, Raffi sama Nagita. Iya. Raffi itu setahu gua, yang gua tahu nih, Iya, maaf yang ya tahu. kalau gua salah ya. Itu Itu sekitar 65 atau 75 sekali dia syuting. 75 juta ya? Iya. Sekali syuting. Oke. Itu sekali syuting. Tapi kalau di YouTube dia sekali bikin, Sekali bikin konten dan sekali bikin segalanya. konten itu bisa ratusan, bro. Ratusan ya. Bahkan mungkin miliaran. Gila juga ya. Gila. Cuman masalahnya kan mereka ngambil dua ya. Iya. Main di TV, main di YouTube. Kalau Terus kayak keluarganya kita- si Raffi sama si Nagita itu banyakan Nagita tuh lebih bikin kontennya di rumah. Lebih bermain sama anak-anaknya, kehidupan sehari-hari. Dan kalau menurut gue sekarang tuh apa ya, orang tuh lagi berlomba-lomba dari yang artis menjadi YouTuber karena apa? Lebih menjanjikan, bro. Istilahnya mereka juga udah punya nama. Satu di udah TV, punya nama, terus mau buat kedua- konten apa juga jadi ya. Iya, kan? kedua jamnya tuh lebih fleksibel. Oh iya kapan aja Iya. gitu. Sedangkan kalau syuting sendiri lu tahu sendiri lah syuting. Ya, Bisa jam 7 pagi sampai jam 7 malam. itu gue pernah ngerasain sih. Dari 7 malam sampai 7 pagi kan bisa gitu ya. Iya. Karena kan harus perfect kan. Di Iya. TV itu kan harus perfect karena Satu perfect, kedua pasti akan ada banyak pengulangan kayak take gitu kan. ngulang terus Ngulang. gitu. Jadi Kalau misalnya untuk salah- satu sense itu bisa sampai ya 10 jam 15 jam gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalau yang live sih sebenarnya enggak. Kalau live tuh dia paling strippingnya paling berapa kali cut gitu kan. Tapi kan mereka harus pakai script. Oke, tapi gini loh bro, menurut gua gini ya. Apa? Sekarang kan ada perbedaan dasar nih, TV sama YouTube. Ya beda dasarnya kan mungkin kalau di TV itu kan ya ada inilah ya KPI ya, komisi penyiaran gitu kan. Jadi ada kayak ya lembaga pengawas lah Iya, gitu. betul. Sementara kan kalau di YouTube sebenarnya memang ada sih kayak community guidance-nya Iya, standar betul. dari YouTube. Ada. Tapi memang kan nggak strict banget gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin ya kata-kata kotor gitu ya, ya paling tinggal di inilah ya, Tinggal diedit, di sensor gitu kan. disensor atau apa gitu. Dan istilahnya konten-kontennya itu kan ya bisa dibilang bebas. Ya, Apa aja gitu bisa dibahas gitu. Dan itu Betul. tadi biayanya, bro. apanya? Biaya penyiarannya. Yap. Kalau TV lu tahu sendiri. Iya. Berapa ya mereka harus punya capital untuk membangun TV. Betul. YouTube modal dengkul, bro. Modal
domain doang udah. Nggak cuma modal domain doang bro, lu juga kita bikin kayak gini emang lu katanya murah. Iya sih. Satu, mereka harus bikin. Maksudnya gini loh, memang ya kita ngeluarin modal gitu ya. Iya, Cuman semua pasti. Gak sebesar inilah bro buat TV lah gitu loh. Ya memang betul. Tapi gini loh, impact dari YouTube dari artis yang ke YouTube itu impactnya lebih bagus bro. Karena gini, kalau di YouTube itu semua usia itu pasti benar-benar bisa masuk. Tapi kalau untuk yang kayak di TV, kayak contoh bebek aja tuh atau ayam itu disensor bagian sininya. Wah itu mah nggak jelas itu. Bebek. Jadi bebek mau berenang ayam disensor. Atau babi atau sapi bagian sini disensor. Halo, siapa yang mau nontonin bagian itu, boy? Itu yang bego yang buat aturan sih. Itu goblok sih buat gua. Bebek atau sapi aja disensor bro. Oke lah kalau misalnya cewek gitu kan, ya belahannya. Tapi sekarang gini, menurut gua itu semua balik lagi ke pola pikir. Pola pikir kan. Misalkan ada nenek-nenek nih ya, telanjang di jalan. Bukan nenek-nenek pakai kemben doang. Langsung disensor. Enggak, maksud gua gini, lu ngaceng gak sih gitu? Ya kagak lah gila kan. Tapi coba kalau ada perempuan seksi. Gak usah dia pakai bikini gitu ya. Pakai baju yang ketat aja kita kan udah ini. Iya, itu kan balik lagi pemikiran kita balik kan. Lagi ke pikiran gitu. Cuman gini loh, kalau YouTube itu lebih menurut gua lebih bebas. Bebas dalam arti kita bebas berekspresi dan kita bebas membuat konten. Tapi memang ada aturannya juga. Oke. Iya kan? Cuman kan gini, sekarang kan ya dulu ya, istilahnya orang-orang YouTuber itu kan ya ngasal aja, kayak vlog-vlog gitu ya, vlog. Biasanya kan ya mereka ngasal aja bro, misalkan dari handphone live gitu kan, foto langsung upload gitu kan. Bahkan gue dulu juga gitu loh. Tapi kan kalau sekarang udah beda. Bedanya apa? Sekarang udah istilahnya ada istilah sinematografi gitu. Betul. Jadi menggabungkan ya kayak studio, menggabungkan skenario. Ya bahkan alat-alat yang digunakan juga kan ya standar-standar TV juga tuh. Betul. Videonya high definition, voice-nya juga yang menggunakan alat-alat canggih gitu. Jadi memang kayak jadi udah didesain. Iya. Desain bro. Betul. Jadi kalau gue bilang bahwa kayaknya mereka itu kayak sebenarnya membuat stasiun TV. Tapi di YouTube. Betul. Karena kan channel-channelnya banyak juga kan. Banyak banget. Ada cerita keluarga lah. Betul. Ada cerita yang lagi jalan-jalan lah. Ada cerita lagi makan lah. Ada cerita. Jadi kayak program TV. Iya benar. TV itu kan punya program dari jam 7 sampai jam 12 malam misalkan. Itu ada pasti. Berita, ada cerita ngobrol-ngobrol, ada ngegosip, banyak kan? Banyak. Jadi di YouTube itu sama. Dia ada channel-channelnya juga. Bener, udah kayak TV banget. Ada kayak TV banget kan. Gila, kalau menurut gue sih YouTube sekarang tuh lebih lebih banyak lebih banyak ininya sih, lebih banyak ceritanya dibandingkan TV. Iya sih, karena selain dari kita berekspresi juga kan penontonnya nih, penontonnya ya kapan aja bisa lah ya. Iya. Coba tuh TV. Iya. Ya kecuali TV yang digital ya. Iya, TV digital kan lu masih bisa rekam terus bisa ngulang lah ya. Iya betul. Tapi kalau TV analog itu bro, lu kelewat ya selesai. Betul. Selesai kan? Betul. Paling lu carinya tetap ujung-ujungnya di mana? YouTube. Iya kan. Nah makanya sekarang kan kayak lu lihat kayak beberapa stasiun TV ya macam-macam lah itu, yang Trans TV lah, yang Indosiar lah, yang RCTI dan semuanya, malah konten mereka upload ke YouTube. Double jadinya bro. Bener nggak? Nggak, kayak kurang duit gitu. Nggak, sekarang gini, karena menurut mereka itu karena bukan masalah cuman kurang duit, tapi karena gini loh, orang semua itu lebih nyarinya ke YouTube. Oke. Jadi kayak cuman kan lucu aja, waktu itu ada salah satu petinggi dari salah satu stasiun tertentu, inisialnya R. Oke. Iya kan? Dia gugat YouTube. Gara-gara? Iya gara-gara YouTube itu kayak nggak ada nggak ngikutin aturan penyiaran. Padahal kan kalau dipikir kan kanalnya beda gitu. Ini kan kalau penyiaran kanalnya kan radio kan. Iya. Istilahnya ya udara lah ya, frekuensi kan. Kalau YouTube apa gitu? YouTube juga sebenarnya pun juga sama kan, udara juga kan jatuhnya. Enggak lah, kabel. Ya wireless, cuman kan dia jatuhnya bukan ke arah situ, itu udah
udah milik operator gitu loh, bro. Betul. Jadi istilahnya yang bayar license untuk menggunakan jalur itu udah ISP. Iya betul. Cuman Kenapa digugat gitu loh? Kalah saing kali. Masalahnya mereka nguploadnya juga ke situ. Mereka juga ngupload konten-kontennya dia ke YouTube gitu. Terus aneh gitu loh, bro. Gue nggak habis pikir sih. Iya. Sekarang lu udah kalah saing. Iya kan? Lu nggak ada penonton. Iya kan? Terus ada kompetitor. Mereka pindah ke sana. Terus lu gugat. Padahal konten lu sendiri lu masukin ke situ. Buat apa? Itu namanya goblok sih. Bukan goblok, kayaknya ini sengaja doang buat naikin nama doang. Kayaknya buat cari kasus lah. Iya kan? Kan aneh banget. Tapi gini loh, kita menilik dari beberapa artis-artis yang sekarang jadi YouTubers itu kayak. Gua nggak setuju itu, kampret itu semua. Kenapa? Lo sekarang gini lah, kalau gue bilang ya, mereka udah punya duit dari TV, ya kan? Terus kayak kita nih lah rakyat jelata, kita mau coba jadi YouTuber, kita coba untuk istilahnya menjadi ya inilah ya kayak kita sekarang lah, bro. Tapi gini loh, gara-gara mereka. Gak ada yang nonton kita, bro. Karena mereka udah punya nama sendiri, bro. Iya. Bedanya. Padahal kadang-kadang yang mereka ceritain apa? Tentang kehidupannya lah. Iya. Kan? Tentang apa yang mereka kerjakan lah. Kayak apa sih gitu loh? Story life-nya mereka. Iya, apa sih gitu loh? Iya kan? Gak penting banget. Iya. Tapi gini loh, masyarakat sendiri sekarang tuh lebih suka konten yang memang kelihatannya santai. Iya. Gak terlalu berat. Oke. Kayak contoh Nagita sama si Avatar itu kan, terus sama Ruben Onsu dan keluarga itu konten mereka tuh benar-benar yang kayak apa ya? Buat gue tuh konten keluarga banget. Kalau itu dulu kan memang di TV tuh ada namanya kayak apa ya? Kayak Ruben Onsu. Bukan kayak di TV. Gue dulu sukanya tuh nonton live-nya itu si ini Osborne dulu. Osborne, oke. Osborne Family dulu. Ada. Jadi memang dikontrak mereka, bro. Atau kayak Kim Kardashian. Iya, Kim Kardashian waktu itu kan ada juga kan. Di Indonesia juga kayaknya ada sih ya waktu itu. Di TV juga. Sempat. Gue pernah lihat, gue lupa gitu. Gue juga lupa. Jadi ada kehidupan artis yang disorot dulu. Jadi kayak konten TV. Kayak Ruben Onsu juga disorot kan waktu itu kan. Oh iya, gue nggak tahu sih. Ruben juga sempat kayak disorot gitu, kayak. Oke. Tapi gini loh, menurut gue sekarang. Jadi kayaknya mereka meniru. Iya. Meniru apa yang di TV yang udah nggak laku, terus mereka ya coba lagi di remake lagi. Enggak, tapi karena gini loh, bukan masalah di remake, bro. Karena gini, YouTube itu kan kita juga mesti, terutama orang tua ya yang punya anak-anak. Mereka itu kayak apa ya, membatasin nggak boleh, karena ada settingannya kalau ada untuk anak-anak. Untuk anak-anak lah. Itu tuh apa? Kalau menurut gua konten-konten yang seperti itu tuh masih bisa masuk ke anak-anak kayak masih remaja, yang tentang kehidupan, mengajarkan banyak hal gitu kan. Tapi menurut gua artis-artis sekarang yang jadi YouTube itu menurut gua sih kreatif banget sih mereka. Gua salut sih sama mereka. Ya karena mereka kan udah dari TV, bro. Iya. TV kan udah kreatif, maksud gua gini loh. Nah sekarang gini loh, maksud gua kasih dong kesempatan sama orang-orang yang belum terkenal. Banyak, bro. Orang-orang yang baru naik daun. Banyak, gitu bro. Kayak contohnya si Keanu ya kan, dia kan dari selebgram, terus sekarang jadi YouTuber, ya kan. Sekarang malah masuk TV. Masuk TV. Lah itu kan jadi kayak apa ya? Maksudnya kita kayak berbalik gitu, bukan berbalik sih kalau menurut gue. Jadi kayak dia dari awalnya tuh dari selebgram, terus jadi ke YouTube, terus sekarang masuk TV gitu loh. Ya sama, kan kayak sekarang juga misalkan ada viral nih di media sosial. Dibawa ke TV. Betul. Dibawa ke TV biar ada konten. Iya. Jadi kalau menurut gua ya memang saling mengisi kan. Saling mengisi. Yang penting cuan kan. Betul. Yang penting duit. Sementara TV kan butuh konten juga. Betul. Kontennya apa ya? Konten-konten viral lah dibawakin ke ini kan. Betul. Ke TV kan. Sama kayak dulu kan ada itu yang di mana ya? Trans 7 atau apa gitu, yang 10 apa gitu. Atau 7 fakta. Oh, 7 fakta. Ya kan? Itu kan semua diambil konten-kontennya dari YouTube kan. Betul. Sementara YouTube itu kan memang gimana ya, dia bilang kalau copyright itu kan ya nggak ada lah, karena kan istilahnya gue upload sendiri, nggak ada copyright. Yep. Ya silakan aja orang menonton, kalau banyak ditonton gue dapat duit kan gitu aja, bro. Yes. Beda kalau misalkan kayak lu misalkan punya
punya film lah, langsung tayang kan nggak boleh kan, dia harus ada khusus-khusus. Makanya kayak bioskop itu kan dilarang. Nggak, waktu tapi dia tayang terus kita rekam kan kita bisa kena pidana bro. Betul, tapi menurut gua sejarah YouTube tuh awalnya cuman orang tuh cuman buat pamer-pameran doang, kayak misalnya orang buat pacaran, ini lo buat kenalan apa segala macam. Katanya sih begitu. Iya dulu itu bukan lebih ke arah entertain bukan. Jadi kayak orang ya ngeser aja, nyimpen gitu loh. Gua ada kejadian ya gitu kan. Nanti ya suatu saat gue bisa ngeliat lagi. Sementara di handphone lu tahu sendiri kapasitasnya kecil. Betul. Udah gitu kan ya dulu ya kecil. Abis itu kan bisa juga handphone hilang, artinya ya udah masukin ke YouTube semua supaya kita bisa memori. Nah, tapi kan kalau gitu. di YouTube, tapi sekarang jadi bener-bener gede banget sih. Jadi sekarang kayak udah industri kan. Iya, udah jadi kayak industri. Karena memang kalau ngelihat dari duitnya sendiri, wah gila bro. Iya, gila. dia pakai hitungan dolar. Dia di Corbusier aja bisa hampir 6 miliar. Yap. Sebulan 4 apa 6? Ya mungkin dari Webmetric itulah ya 6 miliar, tapi kurang lebihnya ya segitulah bro, miliar bro. Pajaknya dia juga udah gede kan. Ngomong-ngomong gitu doang. Tapi bukan ngomong-ngomong sih, memang banyak istilahnya edukasinya. Ya kan? Jadi memang bagus sih menurut gua. Kalau menurut gua bagus. Sorry ya, untuk yang lebih berbobot buat gua itu satu sih. Podcastnya pertama kali yang gue tahu podcast itu dari Bang Deddy ya kan, dari Corbusier Deddy Corbusier itu buat gue dia memang punya suatu konten yang dimana dia tuh nggak terlalu berat, lebih ke arah ngobrol, santai, tapi dia berbobot kalau menurut gue. Ya cuman kan dia kan pernah bawa acara itu hitam putih. Ya sampai sekarang juga. Lu tahu nggak? Itu kan hampir 3 tahun tuh, berapa tahun ya? Sama sekali gue nggak pernah nonton. Serius lo? Wah parah lo. Maksudnya gini loh, gue nonton tapi hanya sekilas gitu loh bro. Oh ya? Gue nggak pernah ngikutin sampai akhir. Gue juga nggak gini. Kecuali waktu itu kayak Najwa. Nah itu gue, dari awal sampai akhir tuh. Kalau TV to be honest, gue dari dulu tipikal orang nggak terlalu suka nonton TV. Gue nggak ada TV kali. Underestimate Anda. Nggak. Memang gini, even gue ada TV pun waktu itu di kos-kosan, buat gue nggak terlalu yang nonton, tapi apa? Gue lebih suka kayak ketika tiduran buka, cari YouTube. Iya sih, cuman kan yang kita omong itu kan kontennya itu loh bro. Kontennya sekarang lebih bervariasi. Maksud gue gini, dulu kan kayak Deddy lah ya, Deddy Corbusier, dia bawa hitam putih kan dulu. Itu sempat juga programnya mati terus balik lagi kan. Ya jujur aja gue waktu itu juga. Gak suka tuh denger Deddy ngomong. Gak suka. Gue gak pernah tertarik nonton hitam putihnya dia. Tapi gitu dia move ke podcastnya dia itu, Close the Door-nya. Itu gue kayaknya kalau dia buat konten apapun itu gue liatin bro. Iya. Enak dia. Gue tontonin sampai 1 jam gitu. Habis itu gue tonton terus. Gila gak sih? Menurut gua itu podcastnya si Deddy Corbusier itu sendiri menurut gua cukup oke ya. Dibandingkan ya memang sih sekarang orang lagi berlomba-lomba untuk bikin podcast. Ya sekarang. Termasuk kita. Bener gak? Termasuk kita. Jadi takutnya kan orang sana bosan ya udah balik ke sini bro. Nggak, karena gini, gue nggak tahu kenapa ya. Kayaknya untuk kedepannya tuh TV akan nggak terlalu dilirik, tapi lebih banyak orang pindah ke channel YouTube. Ya pastilah. Kita nggak usah jauh-jauh. Inilah ya, lu, gua, nih teman-teman kita nih semua yang di belakang layar nih. Pasti mereka 24 jam sehari. Gue yakin mereka nggak nonton TV. Sama kayak gue bro. Sama, gue juga gak pernah nonton TV sama sekali. Tapi coba YouTube. Kan tiap hari. Gua lagi santai, gue nonton YouTube. Gua lagi di mana, gue nonton YouTube. Gue lagi bete, gue nonton YouTube. Gue sampai di sorry ya, kalau gue ke toilet pun gue. Ya sama, toilet gue nontonnya YouTube. YouTube kan, iya kan. Iya. Karena segalanya ada di situ gitu. Betul. Jadi menurut gue, memang satu sisi sih, ya memang. Ya artis ini kan ada masanya juga bro. Iya betul. Iya kan. Istilahnya ya 5 tahun 10 tahun berkarya TV udah habis itu kan redup kan. Betul. Nah kalau mungkin di YouTube dia bisa long life bro. Iya betul. Bisa ya sampai kakek nenek lah gitu ya kan. Bisa lama gitu loh. Jadi menurut gua memang
Satu sisi mereka positif. Yap. Cuman kan memang ada beberapa YouTuber lama itu. Jadi yang gua tahu tuh ada Skinny ya kan. Terus ada apa tuh yang lu bilang kemarin? Reza Arab juga, dia pemain lama. Atau Halilintar juga pemain lama, Ria Ricis juga pemain lama gitu ya. Jadi mereka kan sempat protes. Ini bahkan si Skinny sendiri kan rencana mau keluar juga dari itu, Bro. Kenapa? Bulan Juni. Juni ini. Kenapa? Ya karena dibilang itu masa artis masuk YouTube lagi dong. Terus kita dapat apa gitu? Kita udah nggak dapat pamor, kita konten kita ya masih gitu-gitu doang. Terus kita siapa yang mau ngeliat kita? Capek kita ngeluarin duit, ngeluarin konten, nggak ada yang nonton. Buat apa gitu loh? Iya sih. Karena kan memang ujung-ujungnya sekarang kan YouTube itu udah jadi bisnis kan. Jadi bukan hanya kayak ya istilahnya kayak konten-konten keluarga apa gitu, bukan lagi bro, udah berubah konsepnya kan. Bahkan kayak kita sendiri kan di Bell Entertainment ini kan buat konsep seperti itu kan. Betul. Kita bakalan buat kayak model TV lah gitu. Ada program-programnya ya kan. Kayak ini sekarang kan kita ngobrolin tentang dua sisi. Tentang ya pro dan kontra lah di masyarakat. Nah kita mewakilin mereka. Betul. Nah jadi kalau misalkan ada hal-hal di masyarakat itu ya otomatis lah nggak semua setuju kan. Iya. Gitu. Tapi gini loh, gua kehidupan untuk di YouTube itu buat gua sekarang lebih berwarna ya, karena kalau kita nonton TV kita harus ada bentukannya TV, benar nggak? Betul. Tapi kalau YouTube cuman dari handphone kecil kita bisa bawa masuk ke toilet. Bener gak? Ya enggak juga. Kan sekarang kan kayak video itu kan TV kan udah masuk. Iya, tapi ke YouTube. Gue lebih demen, nggak tahu ya. Setiap gue ini carinya YouTube. Setiap ini gue buka selalu carinya YouTube. Kenapa? Karena apa ya? Gue ngelihat itu, anjir ini orang bisa penghasilannya banyak banget dari YouTube. Like, subscribe, anjir. Tapi gini. Terakhir gue bilang sama lu lebih istilahnya setuju nggak sih? Istilahnya artis ini masuk YouTube. Lu setuju nggak sih? Buat gue setuju. Lu setuju ya? Nah, setuju. Karena gini, di YouTube itu tidak menutup sama siapapun, karena menurut YouTube adalah semua orang bisa berkreasi. Kita tidak mesti harus jadi artis dulu untuk bisa besar. Banyak kok para YouTubers yang sekarang benar-benar banyak sih ya. Kayak main gamers. Banyak banget. Ada juga komika ya. Komika banyak sekarang. Malah gue bilang ya. Komika itu sekarang istilahnya yang terkenal kan Suci ya. Yang terkenal Suci Kompas kan. Keluaran-keluarannya itu kan bagus-bagus ya. Ya istilahnya pandemi gini kan ya less job lah ya. Ya less job lah. Nah, kita jadi, ya bro. Enggak lah lu doang. Sialan lu. Nah jadi mereka kan move lah ya. Move ya di mana sih channel yang istilahnya nggak ngeluarin banyak. Terus orang ngelihat. Betul. Ya kan. Ya udah YouTube dong. YouTube. Ya kan. Dan akhirnya kan mereka ada juga tuh yang istilahnya terkenal di YouTube. Akhirnya sekarang jadi artis TV. Yang itu kayak si Kinu, si Kiki juga, terus si Marcel. Kalau Kiki kan memang dari TV. Bukan, yang Kiki itu loh komika itu cewek. Ya itu kan dari TV dulu, baru masuk YouTube. Enggak lah, dia komika. Ya komika tapi kan dari TV. Oh iya kan? betul. Maksud lu dia tampilnya di TV dulu gitu ya. Oke. Dan dia sekarang besar itu gara-gara dia ngerosting. Dia lah ngerosting kan. Menteri-menteri lagi yang di-roasting. Gila. Orang-orang gede ya. Mantap. Nah jadi itu sih artinya gua agak setuju juga sama Skinny. Artinya ya udahlah out lah. Kita kayak udah nggak punya lahan lah gitu bro. Istilahnya ya udah lahan kita udah direbut sama ini nih tuan tanah semua kan. Lu tahu sendiri, lu kalau lihat view-viewnya itu bro, kayak podcastnya si Gading yang Q Entertainment itu bisa sampai 3 juta view. Karena mereka punya nama. Terus ada lagi si Sule lagi buat kan. Terus si Andre Taulani. Gila bro. Bahkan Pak Gita juga buat podcast juga. Enggak, mereka udah kaya, sekarang tambah kaya. Iya, tambah kaya lagi. Anjir. Gila ya. Kita kapan ya bro ya? Ya kita nggak usah lah memikirkan itu. Yang penting kita hobi aja. Hobi dulu. Hobi ngobrol. Kita hobi ini aja. Ngejulit. Gosip.
Enggak, tapi ya balik lagi gini loh. Menurut gua beberapa orang yang sekarang dengan adanya YouTube buat gua itu sangat membantu sih. Very helpful. Iya sih, istilahnya ya nggak ada kegiatan, terus buat Nyantai, konten gitu ya, kreatif. Nah, ya bro, moga ada yang nonton ya dia dapat. Lu tahu nggak bro, gitu. kayak si Atta penghasilannya per bulan berapa? Deddy Kobusier. Iya. Terus si siapa tuh? Ria Ricis juga. Ria Ricis. Sekarang kan juga udah buat konten tuh. Just No Limit. Just No Limit. Terus udah gitu si Bapau. Bapau juga ya. Bapau, Raffi, ya kan, Ruben Onsu, terus Daniel, gitu Daniel Mananta, terus sama si siapa tuh Chelsea Olivia, tuh sama suaminya si siapa namanya? Oh, gue lupa lah. Itu juga bikin konten ya kan, gila. Mereka sih benar-benar. Tapi gini ya, ada pro kontra sedikit, karena ada topik menarik ya tentang masalah pamer-pamer tuh bro. Ya pamer-pamer. Tapi kita nggak bahas hari ini. Kita nggak bahas hari ini. Kita bahas di episode selanjutnya. Oke, siap. Oke. Lu dukung mana nih? Kalau gua lebih suka pamer-pamer. Lebih suka show off. Gua kagak. Gua maunya edukasi kayak kita. Anjir. Oke. Ketemu lu ya minggu depan ya. Gua hantam lu bro. Gua tunggu lu. Gua tunggu ya. Gua tunggu lu. Oke, siap. Bye bye.